Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, berjumpa kembali di Posko Berdialog. Kali ini tim Posko Berdialog punya kesempatan yang luar biasa, bisa bersilaturahmi langsung di kediaman Ibu Hajah Latifah Shohib, Ketua 1 Muslimat NU Kota Malang. Saya sapa dulu beliaunya. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Mas. Terima kasih kehadirannya. Ini maaf merepotkan tim Posko Berdialog datang pagi-pagi. Iya, saya kira itu silaturahim biasa. Ya, maunya kita memang silaturahmi, tapi karena yang dihadiri itu lagi menjadi pusaran pembicaraan, Bu, di Malang Raya ini, Bu. Ibu kelihatan lebih mudah, lebih langsing dari 5 tahun yang lalu. Terima kasih. Ya, sudah tidak asing sosok cucu pendiri NU juga ini, Kiai Haji Bisri Sansuri, Bu Latifah ini. Mungkin kita akan ulas dan berbincang secara santai karena beliaunya juga tadi minta yang ringan-ringan pertanyaannya. Bu, apa aktivitas setelah Pilkada 2020 lalu? Kan jenengan harusnya kan jadi anggota DPR RI periode yang kedua. Mungkin bisa diceritakan lebih detail, Bu. Setelah Pilkada tahun 2020, waktu itu tepatnya 9 Desember 2020, KPU menyatakan bahwa pemenangnya adalah Sandi, ya. Ladub dinyatakan kalah. Kemudian saya melaporkan kepada Ketua Umum DPP PKB karena waktu itu yang menugaskan saya itu DPP PKB, jadi saya harus lapor bagaimana kondisi lapangan, termasuk upaya-upaya yang kita lakukan untuk pemenangan sudah maksimal dan hasilnya menurut saya itu sudah hasil yang luar biasa. Kerja mulai 15 Agustus saya menerima rekom sampai dengan hari H 9 Desember 2020, kurang lebih 4 bulan, ya. Saya dapat suara 491.000, sekian, setara dengan 42% sekian. Jadi kami kalah dengan petahana Sandi sekitar 3%. Kalah tipis. Suara rusak 5%. Okay. Ya. Terus? Dan ketum ya agak kecewa, kenapa kok bisa kalah? Pastinya gini-gini kan. Memang hasil survei kan kita meningkat terus. Teman-teman sudah optimis semua bahwa kita menang. Tapi saya pikir semua itu kan sudah kehendak Allah, sudahlah kita terima. Kemudian saya diberi tugas oleh ketum menjadi komisaris independen di BUMN. Pertama saya di Jasindo, kemudian kurang lebih 1 tahun di sana, kemudian saya dipindah ke BKI, Biro Klasifikasi Indonesia, yang memberikan sertifikat kepada kapal-kapal, baik itu kapal asing yang di perairan Indonesia maupun kapal Indonesia. Kurang lebih 2 tahun saya di sana. Kemudian kemarin pileg saya nyalon, harus mundur, peraturan Menteri BUMN-nya harus mundur. Jadi saya mengajukan pengunduran diri. Berarti relatif 1 tahun belakangan ini? Ya kurang lebih akhir tahun saya. Sekitar bulan. Pokoknya sudah ditetapkan sebagai calon tetap, masuk di DCT saya mengundurkan diri. Bu, kalau bisa di flashback kembali, jenengan ini kan dasarnya guru nih. Betul. Guru di mana, Bu? Guru di SMA Wahid Hasim Malang. Mulai tahun? Mulai tahun saya diangkat PNS, saya mengajar mulai tahun 84. Kemudian saya diangkat PNS 1987. Saya pensiun dini di 2013. Ya. Karena persyaratan nyalon anggota DPR itu harus tidak boleh PNS. Berarti PNS. Persiapan DPR itu ya, 2014-2019. Karena saya di pertengahan 2013
2013 saya ditelepon oleh Des Pilkada, kalau dulu namanya LPP ya. Saya ketua LPP telepon saya menyampaikan hasil diskusi dengan ketum dan teman-teman DPP. Malang Raya butuh sosok perempuan yang dicalonkan untuk Dapil Malang Raya. Akhirnya jatuh pilihannya ke saya. Kemudian ketua Des Pilkadanya Gus Saifullah Maksum diminta untuk menghubungi saya. Waktu itu saya tawar-menawar, saya mau kalau nomor 1, karena saya harus mengundurkan diri dari PNS. Kata beliau, kan sekarang undang-undangnya tidak nomor urut suara terbanyak. Saya tahu, cuma pendukung saya akan bangga kalau partai menempatkan di saya nomor 1. Berarti partai ini memang serius, tidak hanya sebagai pelengkap untuk mengisi kuota perempuan. Waktu itu ada berapa, Bu? Ada untuk Malang Raya? Ada 3 calon perempuan. Iya. 3 calon perempuan. 3 calon perempuan. Jenengan masih ingat waktu itu siapa? Kalau tidak salah, yang satu Titik Mas Uda, yang satu Umi Rizkia. Ini Bu, ketika pertama kali mendapat tawaran itu, jenengan melakukan apa? Atau paling tidak kan biasanya kan karena sudah komitmen guru, terus kemudian meskipun tadi jenengan ada opsi atau ada bargaining harus nomor 1, tapi paling tidak yang paling menggerakkan terus kemudian masuk dunia politik. Sejak PKB berdiri itu saya sudah diajak Gus Dur untuk bergabung ke PKB. Cuma karena saya PNS, saya kan tidak bisa vulgar di kepengurusan. Tapi saya jadi pengurus Banomnya, Badan Otonom Perempuannya, ketua cabang ya, atau pimpinan cabang PPKB waktu itu namanya. Sekarang sudah berubah Perempuan Bangsa. PPKB Kota Malang. Selama 1 periode. Kemudian saya diajak ke provinsi jadi wakil bendahara di PPKB Provinsi Jawa Timur. Saya ambil Banomnya karena kalau Banom kan tidak ada secara langsung kan tidak ada bukan orpol ya, bukan organisasi politik. Masih aman lah. Masih aman ya. Tapi saya bisa khidmah ke partai itu. Berarti karena ini ya perjalanan organisasi, terus kemudian sudah punya gambaran terus kemudian ini. Karena juga yakin juga Bu akan menang waktu itu. Iya, saya punya keyakinan kalau saya nomor 1 insya Allah menang. Karena jenengan sudah punya basis di Banom itu tadi. Iya. Saya. Dan waktu itu dapat suara berapa? 56.000 sekian. 56.000 waktu itu. Kompetitor yang paling berat Pak Ali Maskan. Pak Ali Mas, Ketua PBNU ya. Beliau incumbent DPR RI, juga Ketua PBNU Jawa Timur. Bu, ini agak nyentil sedikit ini. Meskipun ini obrolannya ringan, tapi karena politik ya. Kan sudah umum. Kalau misalnya mencalonkan itu butuh dana dan lain sebagainya. Nah, waktu jenengan memutuskan untuk ini ada yang backup atau bagaimana? Saya waktu di DPP menawari minta untuk maju. Waktu itu kan sebenarnya Pak Sanusi itu kan kader kita. Pak Sanusi Bupati Malang itu kan kader PKB. Beliau jadi wakilnya Pak Rendra, itu PKB. Saya yang ngawal. Sampai rekomendasi turun ke Pak Sanusi itu saya yang ngawal. Jadi waktu itu saya tidak punya gambaran sama sekali. Itu jenengan sudah jadi dewan? Saya sudah jadi anggota DPR RI ya kan 2014 kan. Iya. Waktu itu mestinya untuk 2020 itu mestinya Pak Sanusi naik kelas menjadi bupati dari PKB. Ya. Tapi injury time tiba-tiba direkom oleh PDI. Akhirnya PKB carilah figur Dr. Umar, saya itu diminta untuk branding gitu. Awalnya Dr. Umar dulu, Dr. Umar diberi surat tugas untuk selama sekian bulan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Saya tidak tahu ceritanya bagaimana. Kemudian saya dirayu untuk maju bupati. Saya bilang enggak. Saya sampai 3 kali saya itu dirayu untuk maju bupati. Saya tidak bersedia. Akhirnya
komunikasilah dengan adik saya Gus Salam untuk membantu memberikan pengertian ke saya. Di posisi saya waktu akhirnya saya memutuskan ya sudah kita coba saja, itu posisi saya di Jombang waktu itu. Tapi saya belum menjawab memantapkan iya. Itu partai sudah branding saya dengan billboard yang besar-besar di Malang ini, termasuk kota Malang. Saya loh, kok ada, saya dikirimi foto-fotonya ini, Bu Latifah sudah dipasang billboard di sini-sini. Kalau saya enggak mau gimana? Ya enggak apa-apa gitu, saya gitu kan. Kok saya enggak mau gimana? Ya enggak apa-apa, kan saya belum jawab iya atau tidak. Berarti langsung di vita kompli. Iya, itu saya itu hari itu kegiatan dengan Pak Sanusi sebagai pejabat bupati kan, di Balai Kambang. Jadi destinasi wisata itu mulai dibuka kembali, kemudian kita sosialisasi. Saya Komisi 10, salah satu mitra kerjanya kan Kementerian Pariwisata. Jadi saya dapat tugas itu untuk mensosialisasikan pembukaan kembali destinasi wisata di Kabupaten Malang. Dengan waktu itu kalau tidak salah temanya bersih-bersih ya, bersih-bersih destinasi wisata. Jadi saya juga ngajak tim-tim saya, mengundang beberapa teman-teman tim pileg saya di 2014 karena di 2019 karena saya sudah terpilih yang periode kedua untuk kegiatan itu. Pak Sanusi juga hadir memberikan sambutan di tempat itu dan memastikan bahwa saya tidak maju gitu. Sahabat Bosku, ini menarik. Ini cerita yang mungkin belum pernah diceritakan ini ya. Ternyata pencalonan Bu Latifah 2020 tadi itu kronologinya begitu. Berarti bukan keinginan. Iya, saya bilang saya nggak punya uang, nanti kita pikir bersama gitu. Harusnya Pak Sanusi yang naik, tapi kemudian karena direkom PDIP, terus kemudian PKB dalam tanda kutip tidak ada calon akhirnya. Iya, waktu itu ya, karena yang dipersiapkan memang Pak Sanusi, bukan yang lain. Oke. Nah, terus kemudian Bu, pada masa ini, ya ini agak mulai masuk ini ke persiapan pilkada ini. Iya. Apa Bu yang mungkin bisa disampaikan? Karena aspirasi ya masyarakat yang berkembang sudah sangat santer ini, tapi semuanya kan masih berkutat ini. Dan saya dengar-dengar juga Bu Latifah ini menjadi poros di kadang Kota Malang, di kadang Kabupaten Malang, di kadang Kota Batu. Mungkin bisa diberikan gambaran sedikit nanti karena kita harus break dulu nanti. Jadi saya itu sebetulnya sudah tidak berpikir pilkada Mas. Iya. Kemudian di tanggal 14 Mei saya di WA oleh Ketua Des Pilkada DPP Pak Halim Iskandar. Posisi di mana? Saya bilang di Malang. Kapan ke Jakarta? Insya Allah kami saya gitu, karena Jumat, Sabtu, Minggu itu kami ada acara di Cilutu dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Bu Ida dengan Bu Ida, ada program Bu Ida yang kami terlibat di sana, ada kegiatan di Cilutu. Kemudian ya udah kalau gitu nanti kita ketemu gitu. Terus saya bilang saya pesawat jam 9, insya Allah mendarat nanti sekitar jam 11. Langsung saja nanti ke Denpasar gitu. Kemudian saya langsung ke sana, sampai sana sekitar jam 12-an. Saya didampingi oleh Sekretaris Dewan Suro DPP PKB, kemudian kebetulan ada di sana. Ternyata Pak Halim mempresentasikan hasil surveinya PKB tentang pilkada Kabupaten Malang dan Kota Malang. Saya tidak dimasukkan di Kota Batu karena saya tidak diproyeksikan untuk ditandingkan di sana. Ya, kemudian presentasi kota posisinya sampean begini, di Kabupaten Malang sampean posisinya seperti ini. Memang incumbent lebih bagus daripada saya, tapi internal PKB saya tertinggi. Akhirnya beliau menugaskan, sekarang tugas sampean. Itu di Kota Malang sama di Kabupaten Malang tertinggi, Bu? Jenengan? Saya enggak, kalau di Kota Malang Pak Anton. Oh, Pak Anton. Iya, Pak Jenengan Anton. nomor? Saya di posisi kedua kalau internal ya. Iya. Kalau yang di Kabupaten? Di Kabupaten Malang saya internal tertinggi.
Kemudian setelah presentasi, Saman ditugaskan untuk Pilkada Kabupaten Malang. Branding calon kepala daerah. Tidak N1, tidak N2, tapi mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sampean calon kepala daerah Cakada gitu. Nanti partai yang akan melihat gimana progresnya. Ini bisa di N1 atau N2, nanti partai yang akan menetapkan. Per Mei itu Bu. Per Mei itu ya. Terus saya bilang kalau gitu saya mau daftar ke DPC PKB, biar tidak jadi polemik. Karena saya kan pengurus DPP, nanti daftarnya di DPP di bawah jadi polemik kan. Biar clear, saya daftar di DPC PKB, di Despilkada DPC PKB Kabupaten Malang tanggal 20 Mei. 20 Mei, saya ambil momen Hari Kebangkitan Nasional ya. Saya bilang nanti ada pengurus DPP yang akan dampingi. Kebetulan Mbak Arzeti ada kegiatan di Jawa Timur kan dapilnya ya. Kemudian ditugaskan untuk mendampingi saya saat pendaftaran. Bu Latifah tahan dulu, kita harus break dulu. Nanti ceritanya lebih seru selanjutnya. Sahabat Posko, kita break dulu untuk memberikan kesempatan Bu Latifah minum dulu. Nanti kita akan ngobrol lebih seru lagi tentang bagaimana Bu Latifah di Pilkada Kabupaten Malang 2024 mendatang. Sahabat Posko, kita kembali ke diskusi Posko Berdialog. Masih bersama Haja Latifah Shohib, sosok yang belakangan menjadi perputaran perbincangan di Pilkada Malang Raya ini. Bukan hanya kabupaten kalau menurut media. Di Kota Malang juga menjadi perbincangan, di Kota Batu. Tapi beliaunya tadi sudah sempat menyatakan ada 2 kota sama kabupaten, tapi lebih mengerucut ke kabupaten, dan beliau sudah mendaftar Bu nggih. Sudah mendaftar nggih, tanggal 20 Mei. Itu memang punya visi Malang bangkit atau gimana kok bisa dikaitkan tanggal 20? Visi kita di 2020 kan Malang bangkit. Nggih. Maka saya mengambil momen Hari Kebangkitan Nasional itu untuk menginspirasi para pejuang kemerdekaan itu. Jadi kalau misalnya Allah mentakdirkan saya sebagai kepala daerah, tidak boleh lepas dari tujuan para pendiri kemerdekaan Republik Indonesia. Akan membawa bangsa Indonesia itu kemana, itu harus menjadi titik tolak kita untuk melakukan program-program yang akan kita rencanakan di Kabupaten Malang. Berarti ini sudah berjalan Mei, Juni, Juli, ini sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Sudah perjalanan menuju pilkada itu. Nggih. Ini sudah mulai ada pengerucutan apa masih muter-muter ini? Sampai hari ini partai belum memberikan rekom ke saya. Belum. Saya ditugaskan sebagai N1 atau N2. Tapi sejak awal saya sudah menyampaikan ke DPP KB, saya siap untuk ditugaskan dimanapun posisi saya dan bergandengan dengan siapapun. Berarti kalau misalnya dijadikan N1 siap, N2 juga siap. Ya. Jadi kan sudah menjalin komunikasi dengan partai apa aja, Bu? Saya pernah ketemu dengan Gerindra. Dengan pengurus Golkar juga pernah ketemu. Ada yang datang ke sini mengatasnamakan kader Golkar ke rumah saya ke sini, mengatasnamakan kader Golkar, minta supaya akan mendukung saya. Waktu itu pokoknya mendukung lah, N1 atau N2 tidak menyampaikan, pokoknya akan mendukung saya. Dan dia menyampaikan bahwa dia itu diminta oleh salah satu tokoh yang
Sebetulnya waktu itu akan ikut hadir, tetapi karena ada tugas dari partai yang mendadak, kemudian dia tidak bisa hadir. Hanya mengutus orang kepercayaannya untuk ketemu saya. Selain itu, kemarin kami ke kantor PSI silaturahim. PSI, Ya pamitan lah Iya. kalau kita mau maju dan mohon dukungan. Karena PSI kan tidak bisa ngusung, karena belum punya kursi di Kabupaten Malang. Ini Bu, terkait dengan aspirasi dari bawah, emak-emak kabupaten yang mulai ya menggelitik kemarin gitu ya. tanggal 20 Juli. Mbak Hikmah ya kalau nggak salah ya. Ya melontarkan- dimotori, sebetulnya bukan Mbak Hikmah. Mbak Hikmah siapa, itu Bu? juga menampung aspirasi Oke, ya. oke. Ada Mbak Muti sama Mbak Ika. Oh, Mbak Ika. Mbak Muti, Mbak Ika yang sebagai perwakilan komunitas emak-emak sudah muda. langsung mengerucut ke Betul. salaf ya. Sanusi Latifah. Ini Sanusi bagaimana? Latifah. Memang benar-benar mengarah ke sana. Kalau Pak? nanti seandainya, kan kita juga tidak tahu nanti partai apa menyetujui dengan aspirasi dari emak-emak itu. Seandainya partai pun juga menerima aspirasi emak-emak, ya sudah, saya karena sudah komitmen dengan partai, saya mau diposisikan N1 atau N2, kemudian berpasangan dengan siapa saya serahkan sepenuhnya kepada DPP, ya saya harus menerima dengan besar hati. Kalau kalkulasi kekuatan kalau jenengan ini, kalau misalnya Pak Sanusi gandeng jenengan misalnya PDI, PKB, ada partai lain yang ikut bergabung lagi Bu? Ya kami harapkan Gerindra bergabung dengan kita. Gerindra ya. Nah, kalau itu misalnya 3 itu berapa persen itu berarti? Berarti kalau kursi parlemennya PDI 12, PKB 11, berarti 23, Gerindra 8, berarti 31. Sudah separuh lebih. Sudah separuh, sudah 50% lebih gitu ya. Karena kan 45 kalau nggak salah ya. 50. Oh 50, oh iya 50. 50. Kalau dengan Pak Sanusi sendiri, apa sudah pertemuan atau masih kontak-kontakan apa masih sama-sama? Kami kontak-kontakan, masih sama-sama jaga jarak. Kontak-kontakan belum pernah. Kalau ya. ketemu saya silaturahim waktu terakhir kali. Waktu Idul Fitri saya silaturahim ke sana. Ke rumahnya. Ke rumahnya. Ke rumah dinas apa? Ke rumah dinas ya di Jalan Gede. Saya itu secara pribadi kan tidak ada masalah dengan Pak Sanusi. Wong kita itu sama-sama berteman ya. Mulai Pak Sanusi pimpinan DPR, kemudian Pak Sanusi wakil bupati, kemudian memang sejak kita bertanding di tahun 2020 itu saya tidak pernah ketemu Pak Sanusi sama sekali tidak pernah ketemu. Pernah ada wacana Pak Sanusi mau jadikan saya Dewan Pendidikan Kabupaten Malang di media, tapi saya juga menyampaikan ke media saya tidak menerima karena saya akan beraktivitas di Jakarta. Kemudian kira-kira waktu pilpres itu Ketum mengadakan khataman Quran, kepingin ngundang Bu Nyai Khanah dari Pondok Lirboyo. Kemudian melalui saya karena beliau tahu kedekatan saya dengan Bu Nyai Khanah. Akhirnya kami fasilitasi pulang dari acara Khotmil Quran itu, kami mendampingi beliau Bu Nyai Khanah dengan Kiai Zamzami pulang ke Jawa Timur. Itu dilalahnya ketemu Pak Sanusi di long business ya, di long business itu pertama kali saya fisik ketemu dengan beliau setelah 2020 kita bertanding di pilkada itu. Ya saling sapa gitu aja. Kalau yang Lebaran tadi itu? Lebaran ya saya silaturahim saja saya. Nggak ada kode-kode khusus gitu? Nggak ada kode-kode khusus saya. Itu belum ini ya, jenengan belum dipanggil Pak Alim? Gitu? Belum ya. Waktu itu kemudian saya pulang dari Pak Sanusi buka WA, ternyata saya dapat undangan DPP PKB menerima silaturahimnya Pak Prabowo siang jam 2. Akhirnya saya bilang ke staf saya, gimana ada undangan, berangkat aja Bu gitu. Akhirnya kita cari tiket, alhamdulillah ada tiket yang jam ke Citylink yang jam 11-an. Diperkirakan nanti sampai Jakarta sekitar jam 1 nutut lah, jam 2 sudah nyampe DPP. Kemudian kita ketemu ikut nemoni Pak Prabowo, waktu itu kita juga ikut foto-foto dengan Pak Prabowo. Jadi waktu habis dari Pak Sanusi jenengan langsung ke Jakarta ya.
Ya untungnya saya di Pak Sanusi tidak lama, memang berarti kita niatnya hanya silaturahim iya, gitu kalau aja. sudah ada Pak Prabowo-nya, terus kemudian nanti di pilkada ini kan berarti kemungkinan Gerindra akan Insya merapat. Allah. Karena yang utama sudah kepegang. Tapi belum ada omongan sama sekali Pak Sanusi ke jenengan. Entah ada orang yang diutus. Ya kalau orang yang diutus sudah pernah. Sudah ada. Jadi kira-kira 2-3 minggu setelah pileg, setelah pengumuman siapa pemenang pileg dari PKB, kemudian ada orang yang katanya diminta oleh orang dekatnya Pak Sanusi, tidak Pak Sanusi langsung datang ke saya minta kesediaan saya untuk jadi N2-nya Pak Sanusi. Ya, waktu itu saya jawab, saya pertimbangkan Mas, saya gitu, karena saya ini kan petugas partai, jadi saya harus konsultasi dengan partai. Waktu itu saya sampaikan ke ketum, waktu saya ke sana, pas kita makan gitu, saya sampaikan, Tum, ada gini-gini, wah maju ya, cok maju wakil bupati, maju bupati gitu. Sampai 3 kali ketum itu menyampaikan maju bupati, ono biaya maju mana pilkada gitu. Tapi setelah salaf itu muncul ke permukaan, gimana Bu responnya? Barangkali ada ya ada pro kontra lagi. Itu biasa ya. Saya dapat WA, dapat telepon, ada yang mendukung, ada yang menyayangkan gitu ya. Iya. Jadi dari tim-tim itu ada yang masih punya keinginan kita maju N1. Poskonya jenengan ini kan biasanya kalau sudah diplot. Saya belum punya posko di mana-mana posko kan saya. Harusnya rumah jenengan ini kan steril kan. Ya, steril maksudnya ada yang nyaring gitu kan. Tidak semudah siapapun saya bisa datang. Saya itu pokoknya gitu. Lillah Mas. Gitu ya. Iya. Dulu saya enggak pernah punya posko, mulai pileg Pilbub 2020 enggak pernah punya posko khusus, enggak pernah. Iya, di mana-mana lah poskonya. Saya dengar-dengar juga jenengan sempat lamar di Batu. Saya itu Mas Raul Lemos itu langsung menyampaikan ke ketum. Gimana tuh kalau Batu itu perempuan-perempuan? Siapa Pak Raul? Ya Kade sama Bu Latifah. Terus ketum noleh ke saya, gimana? Loh kalau saya kan terserah DPP, saya mau ditugaskan di mana gitu. Saya guyon, Batu enteng cuma 3 kecamatan. Iya, cuma APBD-nya juga enteng gitu. Kalau menurut teropongnya Bu Latifah di Kabupaten Malang nanti itu, kalau misalnya ini jenengan gandeng sama ini, kira-kira yang figur-figur muncul lainnya dari mana, Bu? Yang akan jadi lawan yang berat gitu misalnya. Menurut saya PDI pasti. PDI. Iya. Berarti kalau jenengan PDI berarti Pak Sanusi. Ya, belum tahu juga PDI itu siapa. Tapi yang faktanya kan Pak Sanusi sampai hari ini masih kader PDI. Iya, tapi pengakuannya juga belum ada rekom kan ya. Surat tugas. Informasinya baru surat tugas. Ya, sebagai kepala daerah yang diusung oleh PDI. Nah, berarti kan kalau misalnya nanti penugasan yang jenengan jadi N1, maka lawan terberatnya tetap PDI. Tetap PDI. Terus apa Bu, pengalaman dari tahun 2020 tadi untuk memasuki 2024 itu? Strategi apa yang kira-kira Iya, ini? Sebetulnya strategi kita kemarin sudah baik, tapi juga ada beberapa yang perlu dievaluasi. Kami memang kemarin itu struktur oke lah, ini yang perlu kita kuatkan kembali nanti di 2024 ya. Relawan ini memang kita selalu komunikasi. Saya tidak pernah putus komunikasi dengan relawan, masih kita ikhtiarkan beberapa kegiatan yang bisa saya akses untuk mereka untuk jalin silaturahim, supaya mereka merasa bahwa setelah kegiatan tidak kita lepas begitu saja. Silaturahim berkala, kadang mereka datang ke sini, kadang kita yang diundang ke sana. Kadang terharu juga mereka ketemu saya itu nangis gitu. Kan emak-emak kebagian besar relawan saya itu 85-90% itu emak-emak. Dan saya kira loyalitasnya tinggi. Emak-emak itu. Ya kita bantu putra-putrinya untuk dapat beasiswa semampu yang bisa saya lakukan. Karena saya masih punya jaringan dengan teman-teman yang ada di DPR RI. Bu, kalau lihat visi misinya atau
tahun 2020 tetap bangkit. Berarti Tetap bangkit, apa saja Bu yang ingin dibangkitkan di Malang itu apa aja? Kalau saat ini sih Pak Sanusi saya pikir sudah bagus ya, nggih. Membawakan tagline-nya beliau Malang Makmur. Kalau kita Malang bangkit. Waktu itu saya ditanya bangkitnya titik nol, titik berangkatnya dari mana? Ya dari COVID-19. Setelah kita terpuruk ekonomi, terpuruk ya semua sektor lah kita terpuruk karena tergagap-gagap, apalagi tentang terkait dengan IT. Jangankan yang anak-anak sekolah, gurunya saja juga masih tergagap-gagap untuk menggunakan IT dengan baik. Kan? Maka saya waktu itu punya obsesi untuk membangun pendidikan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di Kabupaten Malang. Sektor pariwisata saya kira karena Kabupaten Malang ini dianugerahi oleh Allah kan kekayaan alamnya, itu di Malang Selatan itu ya, itu bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau katanya teman saya di Komisi 10, wisata itu nggak usah kulaan. Tapi wisata alam itu kita nggak perlu modal. Hanya modalnya bagaimana untuk menjadi destinasi itu semakin menarik, semakin bagus, di-maintain sedemikian rupa. Saya mengunjungi Yunani, ada pantai 3 warna. Masih bagus sih ini Mas, lokasinya tuh hanya terbatas juga. Branding berarti Bu ya? Betul, branding kita itu brandingnya yang masih kurang ya. Kemudian event nasional belum ada kan di Kabupaten Malang. Kalau Kota Malang kan sudah ada event nasional yang karnaval bunga itu ya. Itu kemarin juga waktu kami di Komisi 10 juga kita dorong supaya deputi yang menangani itu memberikan tambahan dana untuk mengembangkan program-program promosi wisata di Malang Raya. Berarti nanti kalau sama Pak Sanusi berarti Malang Makmur sama Malang Bangkit lebur Bu ya. Visi misinya jadi apa itu? Bangkit Makmur. Iya, bangkit untuk meningkatkan kemakmuran. Bu, apa Bu? Satu aja sebelum kita nanti menutup. Yang ingin atau yang jenengan lihat masih sangat kurang dan harus kalau misalnya nanti jenengan dikasih amanah, entah itu jadi N1 atau N2 yang harus dilakukan di Kabupaten Malang itu. Kalau saya nomor 1 itu investasi pendidikan harus jadi prioritas. Berarti bangun kampus Bu ya? Entah bangun, kalau fisik itu kan nanti ya. Yang penting manusianya ini yang disiapkan. Kalau kita sudah invest pendidikan, kemudian manusianya berkualitas, pembangunan gampang. Jadi membangun manusianya dulu, baru nanti diikuti dengan pembangunan yang lain. Tetapi jangan lupa sektor ekonomi itu juga akan menjadi prioritas kami. Banyak potensi di Kabupaten Malang itu pertanian ya. Mungkin lumbung-lumbung desa bisa dihidupkan kembali ya. Kemudian bagaimana memberikan subsidi kepada para petani sehingga pada saat panen itu mereka tidak terpuruk. Saya itu kakek saya Mbah Bisri itu petani Mas. Kemudian ibunya Gus Muhaimin itu juga petani. Jadi kalau waktunya, karena saya waktu itu juga kan di lingkungan situ satu keluarga. Kalau waktu panen itu saya kan melihat orang ngiles, kalau kadang saya juga ikut ke sawah, ikut ngantarkan ngirim, kalau katanya orang Jombang itu ngirim makanan itu. Saya itu juga mikir ya, kita itu punya potensi yang luar biasa, tapi kondisi petani itu selalu kalah. Kalau kita tidak memiliki lahan yang luas, kalau terbatas kan panen langsung dijual, otomatis harganya murah, tengkulak yang akan menentukan harga pasar. Itu yang jadi pemikiran kita. Kalau ada lumbung, itu ditampung. Apa lumbung nanti menggunakan, karena ada dana desa yang besar kan sekarang, mungkin modalnya bisa diambilkan dari dana desa sepanjang itu tidak melanggar regulasi. Karena melanggar regulasi kumedeni. Bu Latifah, perbincangan kita menarik sampai jenengan sampai nostalgia ke mbahnya ya. Iya. Mungkin ada statement closing statement untuk warga Malang Raya, sekaligus jenengan butuh dukungan atau bagaimana Bu? Yang saya cintai dan saya banggakan masyarakat Malang Raya,
Saya berharap di Pilkada 2024 nanti Bapak Ibu, adik-adik, sahabat-sahabat semuanya ikut berpartisipasi. Karena Malang Raya 5 tahun yang akan datang itu ditentukan kepada siapa panjenengan semua memberikan amanah untuk memimpin Malang Raya, baik Kota Malang, Kota Batu maupun Kabupaten Malang. Mohon doanya, saya insya Allah ikut kontestasi di Kabupaten Malang. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan mudah-mudahan Allah ridho sehingga kita bersama-sama bisa berjuang untuk bangkit maju bersama di Kabupaten Malang, sehingga Kabupaten Malang semakin makmur. Oke, terima kasih Bu Hajah Latifah yang sudah memberikan kesempatan Posko berdialog langsung di rumah beliau. Ya, beliau tadi ngaku tidak punya posko selama ikuti pilkada. Nggak tahu nanti harusnya rumah ini steril, tapi karena sikap ramah beliau, humble beliau, egaliter beliau, Posko berdialog pun datang hari ini langsung diterima dan bisa melakukan dialog yang menarik. Ikuti selengkapnya Posko berdialog di channel Malang Posko Media. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Mas.